Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Rina dalam mata pelajaran Fikih kelas 5. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Fikih di semester 2 bab pertama tentang kurban. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu kurban? Ya, kurban adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kurban berasal dari qoriba yaqrabu qurbanan, wawirbanan yang berarti dekat atau pendekatan diri. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintahnya. Sedangkan menurut syariat Islam adalah penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah pengertian dari kurban. Apakah anak-anak sudah tahu kapan pelaksanaan kurban itu? Iya, pelaksanaan kurban yaitu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah itu, anak-anak juga harus tahu tentang dalil tentang kurban. Apa sih dalil tentang kurban? Nah, dalil tentang kurban terdapat di dalam surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Itulah salah satu dalil tentang kurban. Setelah itu kita juga harus tahu hukum kurban dalam Islam. Bagaimana sih hukum kurban dalam Islam? Nah, hukum kurban dalam Islam adalah ibadah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan dan merupakan syiar yang nampak atau zahir bagi setiap muslim yang mampu untuk menjaganya. Orang yang disyariatkan berkorban adalah orang yang mampu melaksanakan kurban. Selanjutnya, kita juga harus tahu tentang syarat dan rukun kurban. Syarat dan rukun kurban adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang muslim atau muslimah. Yang kedua, usianya sudah balik, dan jika sudah genap 15 tahun, maka ia telah balik dengan usia yaitu usia 15 tahun. Yang ketiga, berakal. Maka orang gila tidak diminta untuk melakukan kurban. Syarat dan rukun kurban yang keempat adalah mampu. Mampu di sini adalah punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian, rukun penyembelihan hewan kurban. Apa saja sih rukun penyembelihan hewan kurban? Yang pertama adalah az-zabih. Penyembelih adalah orang yang melakukan kurban. B. Az-zabih, yaitu hewan yang disembelih. C adalah al-alah, yaitu setiap alat yang dengan ketajamannya dapat digunakan menyembelih hewan. Yang D adalah al-zab, yaitu penyembelihannya itu sendiri.
Selanjutnya, kita harus tahu tentang ketentuan hewan kurban. Yang pertama adalah jenis hewan kurban. Hewan apa saja sih yang boleh berkorban itu? Yang pertama adalah domba atau jazaah, sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Yang kedua adalah kambing, sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau masuk tahun kedua. Yang ketiga adalah unta, sekurang-kurangnya berumur 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Yang keempat adalah sapi atau kerbau, sekurang-kurangnya 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Nah, setelah jenis hewan kurban, kita harus tahu tentang sifat hewan yang dikorbankan. Yang pertama adalah cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkorban. Yang kedua, cacat yang menyebabkan makruh untuk berkorban. Yang ketiga, cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban, boleh dijadikan untuk korban namun kurang sempurna. Hewan yang memiliki kondisi tersebut itu tidak sah menjadi hewan kurban. Nah, demikianlah penjelasan materi tentang kurban di bab 1, materi 1. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa bertemu dalam bab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.